cupang. Ya. Untuk budidayanya dan perawatannya itu bagaimana sih Kang? Dan itu tuh kenapa sih ya di botol aqua ya? Kenapa dipisahin gitu ya? Apakah yang kurang bagus kah? Atau kenapa tuh Kang? Jadi penasaran saya. Jadi kalau untuk pertanyaan pertama yang misalnya budidayanya ya, sebenarnya kalau untuk ikan cupang itu bisa dibilang relatif simpel sih ya untuk budidayanya. Jadi pada dasarnya ya kita tinggal jodohin antara betina sama si jantan dalam hitungan hari. Pada saat emang dia ada kecocokan lah, kayak misalnya itu dia Sama bisa direstuin sama breedernya, ya dia bisa jadi gitu, tinggal ada akadnya aja. Jadi dia tinggal kita satuin, kita tunggu berapa hari sampai si istilahnya dia kawin lah ya. Nanti dia ngeluarin telur. Pada saat setelah ngeluarin telur, kita angkat si indukan betinanya, kita tunggu sekitar 2 hari. Itu 2 hari ya, kan? Kurang lebih 2 hari itu si telur udah netes. Nah, kalau si telur udah netes ya kita tinggal lagi, Kang. telur netes, kita tunggu sekitar 4 hari atau maksimal seminggu, kita bisa angkat si jantan. Setelahnya ya udah kita tinggal ngerawat si burayak anakan si cupang itu. Untuk pakannya juga kita bisa tinggal kasih kutu air untuk pakan alaminya si cupang, anak burayak cupang, atau juga bisa pakai alternatif artemia ataupun pelet halus juga mungkin bisa ya. Untuk budidayanya seperti itu, simple lah kurang lebih. Sementara untuk perawatannya sendiri, perawatan juga sebenarnya kalau untuk cupang relatif bukan termasuk ikan yang rewel ya. Maksudnya rewel tuh harus pakai aerator ataupun harus pakai ya kayak misalkan ikan-ikan jenis lohan ataupun arowana ya, misalkan kan dia harus pakai aerator ya. Nah, sementara untuk cupang itu dia tidak memerlukan itu gitu. Cukup dari air diam juga dia aman gitu. Simple ya. Paling kita untuk perawatan lebih istilahnya agar si ikan itu bisa tetap sehat ya, paling kita lebih rutin ke ganti air. Jadi untuk ganti air juga kita bisa misalkan minimal ya paling lamanya paling seminggu sekali lah kita bisa. Cuma untuk bisa lebih bagus lagi ya bisa misalkan 3 hari sekali, itu lebih bagus lagi. Nah, ya. Jadi kan ada jantan sama betina. Nah, untuk membedakan jantan dan betinanya nih, untuk yang awam baru terjun ke ikan percupangan gitu. Ya. Untuk membedakannya bagaimana tuh Kang? Kalau untuk mungkin ya untuk pemula ya misalkan mungkin masih bingung ya untuk ngebedain yang gimana sih yang jantan dan gimana sih yang betina. Sebenarnya gampang sih untuk ngebedainnya. Pertama dari si ekor ya. Kalau untuk jantan itu biasanya ekor lebih lebar, jadi lebih ngebuka. Sementara si betina itu dia emang relatif lebih pendek-pendek lah kalau untuk ekor. Kedua juga bisa kita lihat dari si dasi si ikan itu sendiri. Jadi kalau untuk si jantan tuh dia relatif lebih panjang dasinya dibandingin si betina. Kalau betina tuh pendek-pendek si dasinya. Terus di bagian perutnya juga kalau untuk betina itu biasa ada kayak putih telurnya tuh. Kelihatan. Jadi lebih gendut juga tuh di bagian dekat kepalanya itu. Itu untuk ngebedain si antara jantan sama betinanya. Nah Kang, ini Kang. Minuman nih, Kang. Iya nih kayak minuman Kang. Jadi sebenarnya ini bukan minuman ya, bukan minuman atau teh gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya kita ditaruh di botol-botol aqua ini satu karena ini tuh emang posisi ikan yang masih kecil ya. Jadi dia emang baru kita baru anakan, dia baru naik botol. Jadi istilahnya kalau kita disebutnya bahanan gitu. Jadi dia belum, kalau untuk dari sisi kualitas dia masih belum naik lah, kualitasnya belum siap jual gitu. Makanya kita rawat dulu di botol, kita pisahin. Jadi awalnya dia di lubukan nih, satu lubukan masih nyatu gitu ya, masih satu sama yang lainnya sama betina dia masih nyampur. Nah, sekarang itu kita pisahin karena kan takutnya dia berantem juga di lubukan. Nah, makanya kita pisahin dengan tujuan dia bisa lebih cepat gede juga kalau dipisahin gitu kan. Dia cepat warna, bisa lebih cepat naik juga. Makanya kita pisahin dan kita disebut di sini bahanan gitu. Untuk disimpan di sini bahanan ini biasanya disimpan berapa lama, Kang? Kalau untuk disimpan sih kita biasanya bisa sebulan, dia juga udah bisa naik ke toples kayak tadi gitu. Bener simpel ya, cuman cukup masa karantina ini doang. ya gitu ya. Ya, betul. Bisa dibilang kayak masa karantina gitulah. Jadi dia kita naik ke botol, nanti kita sambil ngerawat, kasih makan gitu ya. Kita dalam maksimal sebulan juga dia udah bisa naik ke toples gitu. Gitu. Iya. Ini Kang, warna airnya gini Kang. Ini dicampuran apa sih Kang? Pakai apa atau gimana Kang? Kalau untuk Dan warna buat apa gitu? ya, jadi
kok warnanya kayak apa gitu ya, jadi warna-warna coklat. Jadi warna coklat ini berasal dari si daun ketapang gitu, ekstrak daun ketapang. Daun ketapang. Ya, jadi daun ketapang itu kita celupin ke si airnya, jadi dia nanti bakalan ngeluarin istilahnya disebutnya zat tanin ya. Jadi dia akhirnya warnanya coklat kayak warna air teh aja. Nah, sementara fungsinya kenapa sih harus kita kasih daun ketapang gitu ya? Jadi daun ketapang itu dia punya fungsi untuk bisa menstabilkan pH. Terus kalau untuk ikan jenis ikan warna ya, dia juga bisa mempercepat naik warna itu atau mutasi warnanya. Jadi dari awalnya misalkan putih jadi akhirnya ada nitik-nitik Warna warna merah atau yang lainnya gitu. Kalau untuk si fungsi ketapang itu sendiri. Seperti obat lah ya, tapi yang secara natural gitu ya. Ya, itu alaminya gitu kurang bentuk lebih. warna mungkin. Ya, betul untuk meningkatkan semakin mempercepat kenaikan warna dari si ikan itu sendiri. Lalu Kang, untuk burayutnya ya tadi. Burayak. Oh, burayak, salah. Ingatnya makanan terus, maaf. Burayaknya Kang. Ya. Yang kayak gimana sih? Apakah nggak Kalau- dimakan lagi gitu sama induknya? Nah, kalau burayak nih ada di posisi sebelah sini nih. Kita kebetulan ini baru sekitar semingguan kita mulai ngebreed ya. Ngebreed itu ngawinin ikan gitu ya. Istilah kerennya lah ngebreed gitu ya. Nah, ini untuk misalkan yang ini nih misalkan nih. Ini untuk anakannya nih baru sekitar umur 4 atau 4 harian. Masih mungkin agak susah sih untuk melihatnya juga. Kita harus benar-benar dari dekat baru bisa kelihatan si burayak ikan cupangnya. Hampir seperti makanan yang sendiri ya. Ya bisa kalau masih kecil tuh kalau si indukan juga ada bisa aja kalau si indukannya yang jelek gitu ya, dia belum cukup umur itu belum dewasa, kadang ada juga dimakanin lagi sama si indukannya. Makanya kata saya bilang tadi biasanya di umur 4 hari atau maksimal seminggu kita angkat si indukan si jantannya biar mengurangi resiko si anakan dimakanin lagi sama indukan. Kayak gitu. Sengaja pakai plastik. Ya. Jadi kalau di sini kita pakai plastik ini tujuannya untuk menaruh busa-busa nih kan, yang seperti ini nih, dia ada busa. Jadi si busa itu pada saat proses perkawinan si indukan jantan tuh dia bakalan ngeluarin busa yang tujuannya untuk menyimpan atau naruh si telur-telur yang dikeluarin dari si betina. Jadi telur yang dikeluarin itu nanti sama si jantan dipungutin ditaruh di busa itu. Nah, jadi nanti si anakannya nanti di situ. Dan di situ nanti kan ada makanan si burayak yang umur 1 sampai 3 hari itu dia makanan dari si busa itu. Karena dia masih mengandung zat-zat telur dari si telur dari yang telur si burayak itu. Ya oke Kang. Ya. Saya lihat nih yang hitam-hitam yang ditutupin itu tuh. Apa sih Kang itu? Sebenarnya sih itu Bisa lihat ke sana? oh boleh. Nggak apa-apa ini Kang dibuka. nggak apa-apa. Oh ya. Kalau misalkan nggak boleh dibuka juga nggak apa-apa. Sih ini ember-ember yang isinya sih air yang buat persiapan mindahin burayak yang tadi kata saya baru netes nih. Jadi di umuran 4 hari atau seminggu tuh nanti kita pindahin ke wadah-wadah ember di sini. Oh gitu. Nah, jadi kan tadi dia kan wadahnya memang lebih kecil ya. Nah, kita pindahin ke wadah yang lebih luas dengan tujuan agar dia bisa lebih cepat gedenya gitu kalau kita pindahin ke wadah yang lebih luas kayak Emang gitu. harus ditutup gitu Kang? Ditutup itu sih tujuannya buat ngehindarin si nyamuk nelor di situ gitu. Jadi kan karena kalau gak ditutup si nyamuk pasti dia bakal nelor di situ. Akhirnya di situ banyak jentik nyamuk juga sehingga dia bisa mengganggu si burayak cupang yang ada di situ. Biasa gitu. Oke Kang, ini juga sama ya Kang ya? Nah, sama jadi setelah kita pindahin dari situ, nah ini contohnya yang sebelah sini, ini untuk anakan-anakan cupang atau burayak cupang yang udah umur sekitar 2 hingga 3 mingguan gitu. Iya. Ya. Kayak ikan cere itu ya, masih sebesar ikan cere mungkin. Ya, Bentar cak orang sana. masih kecil sekali. Oke Kang, saya mau nanya lagi nih, di sini Akang belikah atau menyediakankah untuk pakannya sendiri di sini Kang? Kalau untuk pakan sendiri, kebetulan kita di sini mengkultur kutu air ya, pakan alami dari si ikan Iya. cupang sendiri. Karena untuk daerah kita ini ya, untuk daerah Pondok Bitung ataupun sampai Ciapus tuh pakan alaminya tuh kutu air itu tuh relatif sangat susah. Iya. Jadi kalau kita nyari di alam tuh sangat susah ditemukan gitu ya. Makanya kita mencoba untuk mengkultur sendiri si pakan alaminya si ikan cupang, yaitu kutu air. Di mana Kang tempatnya Kang? Nah, lebih tepatnya ada di sebelah sana tuh yang kolam-kolam, pakai kolam terpal itu semuanya pakan si kutu air yang pakan untuk si ikan cupang. Coba Kang kita lihat Kang. Oke Kang.
bisa diperlihatkan Kang, jenis kutu airnya seperti apa sih? Jenis kutu airnya nih, bentar nih, kita ada rekan kita juga nih, dia lagi nyerokin si kutu airnya karena kebetulan untuk kolam untuk saat ini kolam yang lagi ada kutu airnya untuk yang sebelah sana. Untuk yang sebelah sini sih masih belum adaan ya, karena emang kemarin baru dibikin gitu untuk si medianya gitu. Oh ya gitu. Kalau yang hitam itu beda atau gimana Kang? Kalau yang untuk yang hitam itu beda karena kita pakai kotoran hewan. Tepatnya sih pakai kotoran puyuh. Nah, makanya dia warnanya jadi hitam. Sementara kalau yang lain kita metodenya istilahnya pakai metode green water atau air hijau gitu ya. Jadi di air hijau itu pakannya si kutu air sendiri gitu. Makanya si kutu air bisa berkembang biak karena ada si pakan si green waternya itu gitu. Oh gitu. Jadi cara membuat kutu air sendiri itu menggunakan satu green water, bisa juga pakai kotoran puyuh ya mungkin ya. Ya betul. Jadi iya. bisa ada sebenarnya ada banyak cara sih ya. Cuma di sini sih kita pakai yang utamanya sih pakai metode yang pembuatan green water itu. Yang keduanya sih kita pakai yang cara menggunakan kotoran hewan atau kohe ya, kohe puyuh gitu. Oh iya. Udah Kang. Sudah ada ya mungkin ya. Ini Ini barusan bisa dijelaskan Kang? Udah diambilkan sama rekan kita nih, ada untuk jenis si kutu air ya. Tapi di sini ada nyampur juga sama jentik nyamuk ya. Karena si jentik nyamuk itu pasti jadi juga di situ gitu, pasti tumbuh juga karena kan namanya nyamuk, dia pada saat ngelihat genangan atau ngelihat air dia pasti nelor di situ ya. Makanya pasti suka ada jentik nyamuk yang ikut-ikutan jadi di situ gitu. Tapi kalau untuk jenis kutu ini sendiri nih yang kecil-kecil nih, yang merah-merah kecil, nah itu kutu air. Bukan. Oh, yang ngambang itu jentik nyamuk ya. Ukurannya kecil banget. Dalam Kang Tereh ya. Ya, betul. Kecil tuh. Gimana kelihatan? Namanya juga kutu. Ya itu yang disebut kutu air itu yang kecil-kecil merah. Penyakit kulit juga ini berarti Kang ya? Oh, bukan, beda lagi. Ya, beda lagi. Oh iya Kang, untuk ngurusin budidaya ikan cupang sebesar ini dan sebanyak ini nih, Akang dilakukan sendiri apa dibantu nih? Kalau untuk melihara ikan cupang di sini ya untuk pam ya emangnya kalau untuk pam segede gini ya, kayaknya kalau untuk sendiri sih nggak mungkin ya. Kerepotan ya? Bakalan kerepotan banget. Makanya sih di sini saya punya 2 rekan kerja sih. Saya bukan mempekerjakan orang ya, tapi istilahnya rekan kerja karena kita bareng-bareng sama teman saya tuh kita ngerawat bareng, ngurusin bareng mulai dari pembuatan si kutu air itu, terus termasuk ngebreed ikannya juga, terus perawatan ikan cupang itu kita dilakukan bareng-bareng. Sini ada Kang Agoy, ada juga Dadan ya. Kita bertiga di sini. Jadi kita punya istilahnya tim kita tuh bertiga. Kita satu tim bertiga untuk melihara si ikan cupang. Ini ya. Bener Kang, soalnya kalau dilakukan sendiri, dikerjakan sendiri, ini kayaknya nggak akan kepegang ya Kang ya. Betul. Ini Kang ada lagi nih Kang, masalah omset nih Kang. Ya. Untuk omset sendiri nih Kang, per bulannya itu di kisaran berapa? Kalau untuk omset sih emang namanya kita dalam jual beli ya pasti naik nggak turun ya? ada naik turunnya gitu ya, karena untuk penjualan itu juga ya gitu kayak bilang tadi ada naik ada turunnya. Cuma untuk mungkin ya kalau untuk omset antara di kisaran 3 hingga 5 juta lebih lah mungkin, tergantung dari bagusnya penjualan itu sendiri sih. Ya Kang, satu lagi ini saya kalau untuk yang ingin membeli ini kan ada rasa sanksi, ada rasa takutnya mati di perjalanan cupangnya gitu sampai ke rumah. Ya. Ini apa packingnya aman Kang? Cara packingnya gimana Kang? Kalau untuk packing sih kita kan emang relatif sih, saya pernah nyoba juga ya, kita sampai 2 atau 3 hari atau maksimal bisa sampai seminggu juga ikan tuh alhamdulillah masih aman, masih hidup gitu ya. Cuma yang penting pada saat kita packing pastikan ya si packingan itu atau di dalam si wadah yang kita packing itu dia masih ada oksigen yang terkandung di dalam si wadah itu ya. Dalam artian cara packingnya yang benar, insya Allah si ikan bakalan aman gitu sampai tempat tujuan gitu. Karena ikan cupang sendiri termasuk ikan yang bisa dibilang bandel lah, kuat gitu. Jadi dia bisa kayak gitu. Jadi dia bahkan dia tanpa kita harus tambahin oksigen juga dia masih kuat gitu untuk jangka waktu misalkan 3 hari kan. Karena kalau untuk pengiriman juga kita kan pasti menggunakan pengiriman yang nggak lama ya, dalam artian mungkin bisa yang sehari yang sehari sampai, itu kita menggunakan jasa yang seperti itu. Jadi ikan cupang pasti aman. Nah untuk cara packingnya sendiri kita coba saya contohin ya. Oh iya.
Misalkan kita nih pakai ukuran plastik yang ini tuh ukuran Perempat ya. ya ukuran perapatan atau 10 kali 25 lah. Misalkan kita pakai isi dulu air ya misalnya. Ya. Nah untuk air ini Ukuran kita ya nggak harus banyak tuh untuk si airnya, biar si oksigen yang ada di sini juga lebih banyak kandungan si oksigennya ya. Wah ikannya kayaknya dia nggak mau di packing kayaknya nih. Takut dikirim. Ya. Oke. Nah ini kita nggak perlu kita tambahin oksigen yang murni ya, kita cukup kita ikat dengan ada Udara di dalam. ada kandungan udara. Misalnya kita si air tuh isi sepertiga dari si si plastik ini nih yang kita ikat nih, dia itu udah cukup, dia 3 sampai seminggu juga dia masih kuat gitu. Nah untuk biar lebih istilahnya dia nggak gampang bocor ya, biar lebih maksimal lagi, kita bisa di double nih. Packingnya double, jadi nggak satu plastik lagi, kita tambahin satu plastik lagi biar dia lebih kuat. Takutnya kan bocor ya misalkan kayak gitu, jadi bisa lebih tercover lah gitu. Ya. Oh ditambahin Di double, jadi dia lebih kuat lah gitu. terus masukin di packing pakai kardus mungkin. Nah kalau untuk packingnya setelah kita bungkus plastik ini, kita bisa masukin ke styrofoam, kita bentuk styrofoam, ataupun bisa pakai kardus ya, terus kita lapisin sama selotip lah gitu ya, atau lakban gitu ya, itu udah cukup gitu. Nah ini contoh dari si packingnya. Ini insya Allah ikan aman ya? untuk 3 sampai seminggu juga dia bakalan aman gitu. Dan satu syaratnya lagi sih, biasanya untuk sebelum dikirim si ikan juga kita puasain. Jadi gitu tujuannya biar apa? Jadi biar di selama perjalanan dia nggak buang kotoran, sehingga kotoran itu nggak membuat kualitas si airnya jadi jelek atau jadi bau ya, sehingga bakalan mempengaruhi si ikan itu sendiri. Jadi dengan dia dipuasain, dia gak bakal buang kotoran, sehingga kualitas air di situ dia tetap terjaga gitu, sehingga dia ikan aman sampai tujuan kayak gitu. Jadi jangan ragu lah untuk istilahnya untuk jual beli atau kirim-kirim ikan, walaupun lewat paket itu, selama kita packingnya benar, insya Allah ikan aman sampai tujuan gitu. Ya Kang, untuk kirim-kirim nih, yang pernah Akang kirim ke daerah mana sih yang paling jauh? Paling kalau untuk pengiriman, kalau saya waktu itu sempat sampai ke Jogja sih. Ke Jogja ya? Jogja. Itu memerlukan waktu berapa hari tuh? Waktu Ketika diterima tanggal berapa, atau ketika kirim tanggal berapa sampai tanggal berapa? selama ini sih saya setiap pengiriman misalnya keluar kota ya, itu pasti saya menggunakan jasa yang sehari sampai ya. Misalkan sampai. kalau kayak Tiki misalkan itu pakai ONS ya, yang one night service. Jadi dia hari ini kirim, besok juga udah nyampe ke si pelanggan kita gitu. Berarti langsung sampai, kondisinya ikannya masih segar hidup, ya? masih segar seperti itu. Kita jarang lah kita menggunakan pakai yang istilahnya jasa yang reguler ya, karena kan lumayan kita buat jaga-jaga ya, beresiko nanti ada masalah di perjalanan ataupun ada kendala, sehingga bakal berakibat fatal ke si ikan. Makanya kita lebih jaga-jaganya, kita menggunakan jasa yang sehari sampai. Dan kita juga pasti bakalan sebagai seller, kita bakal menggaransi si ikan selama kalau seandainya si ikan itu mati di perjalanan, itu bakalan menjadi tanggung jawab dari si seller. Oh iya, berarti masih bisa dikirim ulang ya, diganti ya? Jadi kita tergantung, kita deal-dealan dengan si pembeli itu, kita mau balikin ikan lagi ataupun balikin si uangnya. Yang jelas selama si ikan itu mati karena masalah perjalanan, itu masih tanggung jawab dari si seller, dari kita gitu ya, sebagai penjual. Tapi kalau si ikan mati, jadi pada saat si ikan nyampe, ikan masih hidup dan mati dia di sana, matinya di sana, itu udah bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau mati selama di perjalanan, itu udah masih termasuk tanggung jawab dari si penjual. Oh iya. Jadi Akang Teteh yang ingin beli atau kirim-kirim, jangan ragu ya. Insya Allah ikannya akan sampai dalam kondisi yang segar, hidup ya. Kalau di perjalanan mati, itu insya Allah dari pihak Akang akan menggantikan, bisa berupa ikan lagi atau bisa berupa uang ya Kang ya? Ya betul. Oke, jangan ragu untuk pesan melalui Kang Ade. Nama perusahaannya Kang, dikasih nama apa Kang? Kita di sini disebutnya Adena Beta Farm. Adena Beta Farm. Beta Farm. Ya.
Jangan lupa ya ke Adena Beta Farm. Oke. Itulah kita sudah bincang-bincang mengenai ikan cupang ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Ade ya atas waktunya yang sudah memberikan edukasi tentang ikan cupang. Dan kepada Kang Teteh juga yang ingin berkunjung kemari boleh datang saja langsung atau bisa kontak dulu. Ya nanti kontaknya kita akan masukkan di deskripsi. Di bawah sini. Oke, sekian dari kami Guru Book Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.